Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nadia Syifa Kolbi dengan NIM 2310911210015. Di sini aku bakal ngebahas tentang materi-materi yang aku dapetin di perkuliahan selama ini. Oke, untuk matematerinya itu dimulai dari anatomi sistem saraf. Nanti sistem saraf ini bakal dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer. Nanti untuk sistem saraf perifernya ini aku bakal lebih nge-highlight pada bagian 12 nervus cranialisnya. Terus materi selanjutnya tuh bakal ada organ sensoris. Nanti organ sensoris yang bakal aku contohin itu ada mata, hidung, dan juga telinga. Nanti juga yang terakhir bakal aku jelasin tentang pathway-nya atau jarasnya, jaras dari motorik dan juga sensorik itu sendiri. Jadi sebenarnya ketiga materi ini tuh kayak saling berhubungan, di mana, misalnya nih, kita mendapat stimulus dari luar. Nah, itu kan bakal ditangkap sama si reseptor-reseptornya. Nah, reseptor-reseptornya tuh terletak di bagian organ sensorisnya. Nah, nanti organ sensoris ini, dari organ sensoris ini kan stimulusnya kan ditangkap. Nanti stimulus itu bakal dikirimkan, dari reseptor itu menjadi impuls, di mana impuls itu bakal dihantarkan ke sistem saraf tepinya. Nah, sistem saraf tepinya itu atau si perifer ini bakal berlanjut lagi ke sistem saraf pusatnya. Nah, nanti di sistem saraf pusat ini bakal ada namanya otak. Nanti otak itu kan nangkap tuh stimulus apa yang dia terima, impuls apa yang dia terima. Nanti dia kayak ngasih tahu nih kayak jawaban untuk sebagai responnya terhadap si stimulus itu. Nanti bakal balik lagi ke organnya tadi, terus nanti dapat berupa gerakan dan lain-lainnya. Terus selama perjalanan itu bakal dihantarkan melewat apa di penghantarnya itu caranya tuh namanya si pathway ini. Nah, oke, mungkin kita bisa langsung ke materi yang pertama aja. Oke, dari sistem sarafnya terlebih dahulu ya. Untuk sistem saraf ini, dia terbagi menjadi dua. Nah, bisa teman-teman lihat, dia ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, sebenarnya untuk sistem saraf pusat ini, dia tuh ada terdiri dari si encephalon dan juga apa ini? Tidak bisa. Sebentar, sebentar ya. Kanvanya lagi ngebug. Bentar. Oke, balik lagi. Sistem saraf pusat ini kan terbagi menjadi encephalon dan juga si medula spinalis. Nah, yang ini. Nanti otak, terus nanti si medula spinalis ini yang fungsinya buat menghubungkan antara si otak itu dengan sistem saraf tepinya. Nah, terus untuk sistem saraf tepinya itu sendiri terbagi menjadi nervi craniales. Nah, seperti namanya, craniales berarti dia ini nervus-nervus yang berada di kranium kita atau di kepala kita. Nah, pada bagian sini. Terus nanti selanjutnya ke nervi spinales. Nah, sesuai namanya berarti spinal, berarti dia berada di tulang-tulang. Nih. Jadi nervi spinalis ini bakal keluar dari namanya si foramen intervertebralis ini. Nah, yang oke. Next selanjutnya untuk sistem saraf pusatnya. Nah, mungkin overview dikit untuk sistem saraf pusatnya ini, sistem sesuai namanya kan pusat berarti yang paling utama itu. Terus sistem saraf pusat ini punya nama lain, seperti sistema nervosum sentral, terus atau nama lainnya SNC, singkatannya. Terus juga di klinik itu bisa disebut upper motor neuron. Nah, tadi kan aku bilang dia dibagi menjadi dua, encephalon sama si medula spinalisnya. Em, yang di sini kita bahas dari si encephalonnya terlebih dahulu atau si otak itu sendiri. Dari encephalon ini, dia tuh terdiri dari tiga lapisan. Si cortex cerebri, kalau misalnya teman-teman lihat tuh di bagian kayak kriwil-kriwil ini. Nah, dia tuh juga letaknya paling luar. Terus, yang kedua itu lapisan yang agak ketengahan, itu namanya centrum semiovale. Nah, dia berada di tengah ini, kayak lebih warna muda gini nih. Oke, terus selanjutnya tuh ada ganglia basalis yang pada bagian ini. Nah, ini nanti dia kayak terdiri dari nukleus-nukleusnya kan berhubungan dengan si nervus itu sendiri. Oke, mungkin langsung saja ke slide selanjutnya di bagian lapisan yang pertama, yang paling luar tadi aku bilang yaitu cortex cerebri. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalnya kita ngelihat otak secara mata telanjang itu kayak ngelihat pada bagian dia tuh kayak ada tonjolan-tonjolan. Nah, itu tonjolan-tonjolannya tuh disebut dengan girus, sedangkan terus dia di antara tonjolan itu bakal ada suatu celah kan. Nah, celah itu namanya sulcus. Nah, gabung kumpulan-kumpulan dari girus dan juga tonjolan itu akan membentuk suatu lobus di mana nanti lobus-lobus itu kan berkumpul lagi. Nah, akan membentuk si encephalon ini gitu. Nah, untuk lobusnya itu sebenarnya dia ada enam, tapi empat yang utama dan juga dua tambahannya gitu. Nanti dia berada di dalam. Di sini yang PPT yang ini dulu, yang bagian slide ini aku yang empat dulu karena dia terlihat di bagian luar. Nah, untuk lobusnya ini dia terbagi apa? Terbagi menjadi empat, di mana ada lobus frontalis,
Berarti kalau frontal berarti dia di bagian depan, bisa lihat di warna pink ini. Terus ada lobus parietalis yang warnanya lebih tua dan itu berada di tengah sini. Terus lobus occipitalis. Nah, lobus occipitalis ini pada bagian belakang yang berwarna apa ini? Biru agak muda, agak tua gitu ya. Sama yang terakhir ada lobus temporalis di bagian samping kita atau temporal kita. Nah, tiap lobulus ini kayak punya area-area masing di mana area-area ini bakal memberikan fungsi masing-masingnya lagi gitu. Nah, terus simpelnya juga terus gimana sih? Ini kan kalau kita ngelihat itu dari perbedaan warnanya ya untuk membedakan lobusnya. Sebenarnya kalau misalnya kita secara langsung itu bisa dibedakan melalui si sulcus kayak alurnya itu. Nah, sulcus yang utamanya itu ada sulcus centralis ini. Dia berada di tengah ini, nih yang ini. Oke. Terus yang kedua itu ada sulcus lateralis. Sesuai namanya lateralis berarti dia berjalan lateral kayak gini. Nah, itu. Jadi dua sulcus ini yang akan membantu kita dan membeda-bedakan antara si lobus satu ke lobus lainnya. Oke, mungkin next. Oke, yang pertama kita ke lobus frontalis terlebih dahulu. Sesuai namanya lobus frontalis berarti lobus yang ada di depan kita ya, di jidat kita itu. Nah, untuk struktur atau anatominya yang aku bilang tadi dia ada gyrus dan juga ada sulcusnya. Menyesuaikan sebenarnya dia namanya menyesuaikan letaknya. Kayak misalnya ini, sulcus frontalis inferior, terus nanti bakal ada sulcus frontalis medius, sulcus frontalis inferior, terus sama namanya ada tambahan lagi yaitu gyrus presenteralis. Terus untuk si sulcusnya ini juga kayak dia ngikutin namanya aja. Misalnya contoh nih, gyrus frontalis superior. Berarti yang ini tuh namanya sulcus, si sulcus frontalis superior gitu. Oke, oh iya tambahan sedikit. Kalau untuk bagian gyrus frontalis inferior ini, dia tuh bagi jadi tiga parts. Yang pertama pars orbitalis, terus pars... Aduh, bentar, fokus dulu. Oke, untuk bagian gyrus frontalis inferior ini, yang ini, dia tuh dibagi jadi tiga pars lagi. Ada pars orbitalis, pars triangularis, dan juga pars opercularis. Nah, mungkin kita move on ke gambar yang sebelah kanan. Yang fokus dulu. Nah, kan setelah aku bilang, kalau misalnya lobus itu bakal mewakili setiap area gitu. Nah, untuk lobus frontalis ini dia akan mewakili dari somatik apa area somatik sensori dan juga area Broca. Nah, untuk area somatik sensori ini dia tuh terletak em, pada bagian gyrus centralis anterior dan dia ini pada area nomor satu, ada nomor satu, nomor tiga dan juga nomor dua. Oke, sedangkan kalau misalnya em, Broca area ini, mana ya? Untuk bagian Broca area ini, dia itu letaknya di gyrus. Nah, untuk dia tuh letaknya di gyrus frontalis inferior dan fungsinya tuh untuk bicara motorik. Oke, mungkin ke slide selanjutnya ya. Kita ke lobus parietalis yang kedua. Lobus parietalis berarti letaknya di sini, di atas. Kemudian untuk struktur anatominya juga sama, dia ngikutin namanya, ngikutin letak-letaknya. Yang pertama dari sini, kan tadi kan batasnya di sini nih. Nah, berarti yang parietalis itu dari sini sampai ke sini. Oke? Dari sini sampai ke sini. Nah, yang pertama itu ada gyrus postcentralis ini, gyrus postcentralis, terus ada dia ada terbagi lagi menjadi lobulus parietalis superior, terus ada lobulus parietalis inferior. Nah, lobus parietal inferior ini baru dia dibagi menjadi gyrus supramarginal, marginalis dan juga si gyrus angularisnya. Terus dia juga bakal ada si sulcusnya, nanti berarti menyesuaikan aja lagi dengan namanya. Oke. Em, itu pada bagian kita lihat dari bagian luarnya. Nah, untuk parietal sendiri ternyata dia juga sampai ke area pada misalnya nih, otak dibelah gitu kan, bagian dalamnya. Nah, itu sampai ke bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya itu dia dilihat dari gambar kanan, dia itu terdiri dari lobulus paracentralis ini sama si precuneus ini. Nah, ini jadi punya si lobus parietalis ini. Oke, paham ya? Oke, mungkin kita ke selanjutnya. Yang ketiga itu ada lobus temporalis. Lobus temporalis ini terletak di bagian belakang berarti ya. Nah, untuk gyrus, untuk strukturnya itu juga tergantung dari nama dan letaknya juga. Tergantung letaknya. Dia terdiri dari, kalau misalnya lihat di gambar kiri atas, itu terdiri dari gyrus. Ini kan batasnya dari sini nih. Anggap aja ya. Nah, jadi dia ada terdiri dari gyrus temporalis superior, terus ada gyrus temporalis medius, dan juga gyrus temporalis inferior. Sama sebenarnya di apa namanya? Sama ada satu gyrus lagi tambahan yaitu gyrus temporalis transversus, tapi cuman aku nggak bisa menunjuk bagian di bagian sini.
Nah, itu untuk bagian luarnya. Di bagian dalamnya itu juga ada yang namanya si ini, yang lihat di gambar kanan atas, si bagian cuneus. Nah, cuneus ini punya si lobus lobus temporalis. Nah, lobus temporalis ini juga dia punya perwakilan areanya, di mana dia itu ada area nih, lihat gambar yang bagian bawah, itu ada em, auditori area ini, bagian sini. Nah, itu letak lebih tepatnya tuh ada di gyrus temporalis transversus, dan dia tuh diwakili oleh nomor 41 dan juga 42. Terus selain itu yang kedua juga dia ada mewakili pada bagian eh, oh ya, untuk auditori area kan sesuai dengan namanya, berarti dia untuk pendengaran gitu. Nah, terus yang kedua itu juga mewakili pada area olfaktori. Maaf, sorry, kegeser. Maaf ya, maaf, maaf, maaf. Ini ada area olfaktori. Oke, untuk olfaktori berarti dia berfungsi untuk kayak penciuman gitu. Oke, mungkin kita bisa ke selanjutnya, itu ada lobus occipitalis. Nah, untuk lobus occipitalis ini sendiri juga ya aku bilang tergantung letaknya lagi ya. Dia tuh em, karena dia occipitalis berarti dia tuh di bagian belakang. Sebenarnya untuk bagian lateral itu kayak gak terlalu bisa diidentifikasi karena girusnya tuh kayak terlalu menyatu gitu. Makanya eh, lebih disebutnya tuh giri. Tapi dia intinya dia terdiri dari gyrus occipitalis superior dan juga gyrus occipitalis inferior. Nah, untuk bagian dalamnya itu dia terdiri dari si cuneus. Nih, si cuneus ini. Nggak bisa lagi, ya Allah. Anu apa? Em, membenarkan, ngebenerin kalau misalnya yang bagian cuneus tuh lebih anu ya, ke lobus occipitalis. Maaf, tadi aku mention di bagian sebelumnya di lobus temporalis. Sebenarnya cuneus itu di lobus occipitalis. Oke, maaf ini nggak bisa ngebak lagi, maaf ya kalau misalnya anu nunggu. Maaf, maaf. Mm-mm. Oke. Nah, cuneus ini, si cuneus ini. Terus nanti di sini bakal ada namanya si visura calcarina untuk membedakan antara si lobus occipitalis dan juga lobus temporalis nantinya. Terus untuk lobus occipitalis ini, dia tuh bakal mewakilin yang namanya em, area visual area. Nih, untuk yang fungsinya untuk penglihatan, dan dia ini em, diwakili dari nomor 17, 18, dan 19. Sebenarnya apa ya, area-area ini kayak penomornya itu kayak bagaimana kita membedakan nervus yang bermasalah tuh yang mana gitu. Sebentar. Oke, lanjut lagi di lob yang seperti aku bilang, kalau misalnya dia ini ada lobus tambahan. Ya Allah, ngelek. Eh, ada lobus tambahan, di mana lobus tambahannya ini tuh ada dua sebenarnya, lobus centralis dan juga lobus limbicus. Nah, untuk lobus centralis ini, yang ini yang warna merah, bisa lihat teman-teman lihat, itu lobus centralis. Nah, untuk lobus centralis ini nama lainnya itu adalah insula cerebri Rayleigh. Nah, dia tuh ada terdiri dari sulcus, sulcus centralis, terus ada gyrus longus dan juga gyrus brevis. Oke, yang kedua itu ada si lobus limbicusnya. Nah, untuk lobus limbicus ini, dia tuh eh, untuk anatominya terdiri dari gyrus subcallosum ini, terus gyrus cinguli, terus gyrus parahipokampus. Nah, di parahipokampus ini bakal ada si hipokampusnya. Untuk eh, struktur si lobus limbicus ini tuh dia punya fungsi sendiri, di mana kayak lebih ke tentang emosional, terus kayak kelangsungan hidup, dan juga kayak tentang pola pola tingkah laku kita gitu. Jadi kayak segala motivasi, terus kayak hasrat seksual kita, mohon maaf, terus juga kayak suasana hati kita, terus kayak ekspektasi itu diatur sama si lobus limbicus ini. Terus untuk hipokampusnya sendiri, yang aku mention tadi, sebenarnya hipokampus ini fungsinya tuh kayak lebih ke proses pembelajaran atau yang namanya penyimpanan memori. Nah, jadi kayak memori itu sendiri kan kayak
dari pengalaman-pengalaman kita, nah itu disimpan di si hippocampus ini. Oke, kita mungkin bisa ke next selanjutnya. Nah, terus pasti teman-teman pernah dengar apa kayak awam-awam kayak nyebutin otak kiri kayak otak kanan lebih pintar dari otak kiri. Sebenarnya tidak bisa dibenarkan juga ya sebenarnya untuk otak kiri dan juga otak kanan itu dia tuh bakal saling kayak saling-saling bekerja sama gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak bisa dipisahkan gitu. Em, tapi dia kayak punya apa ya kayak punya dia tuh kayak punya kerja sendiri nih kalau misalnya teman-teman lihat misalnya dia di otak kanan, nah di otak kanan tuh dia tuh kalau misalnya di sini tuh apa ya terjadi persilangan gitu, jadi otak kanan tuh malah ngatur di bagian badan kita yang sebelah kiri, sedangkan di otak kiri kita itu bakal mengontrol bagian badan di kanan kita. Nah untuk persilangannya itu namanya adalah dextatio pyramidum. Hmm, oke, mungkin bisa ke next selanjutnya. Nah, di sini ada si sen Oh ya, aku mau nambahin kalau misalnya si cortex cerebri tadi itu yang lapisan luar itu dia tuh punya fungsinya yang sudah kita sebutin eh, area-areanya, berarti dia fungsinya untuk persepsi sensoris, terus juga dia untuk mengatur gerakan volunteer, terus dia juga kayak mengatur dari bahasa kita, terus juga kayak dari sifat kepribadian kita dan juga kayak proses berpikir atau memahami tadi. Oke, untuk sentrum semiovale, ini kita masuk ke lapisan yang kedua yang agak ke tengah itu ya. Nah, untuk sentrum semiovale ini kayak lebih ke traktus-traktusnya. Nah, traktusnya ini terbagi menjadi dua sebenarnya, traktus descendens dan juga traktus spinothalamicus. Sebentar, agak ngelag lagi. Maaf ya. Bentar, bentar, bentar ya. Oke. Dibagi jadi dua kan, Tractus descendens dan juga Tractus spinothalamicus. Nah, yang Tractus descendens itu yang bagian gambar kiri, kalau misalnya Tractus spinothalamicus itu yang kanan, fungsinya tuh beda. Untuk Tractus descendens itu kayak lebih ke kayak mengirimkan impuls motorik itu dari otak ke sumsum tulang belakang dan bakal ke si otot-ototnya. Jadi itu kayak lebih ke jalurnya itu kayak lebih ke gerakan otot-otot volunteer yang bisa kita kita apa kita apa namanya kita atur dan juga dari refleks-refleks motoriknya. Kalau misalnya si untuk traktus spinothalamicus tuh kayak lebih ke jalur sensoriknya. Jadi intinya kalau misalnya descendens itu motorik, kalau misalnya traktus spinothalamicus yang digambar kanan itu lebih ke sensorisnya. Nah, nanti ini bakal aku bahas pathway-nya di akhir ya, yang sesuai aku mention tadi yang di awal untuk materi sensorik dan motorik pathway. Terus untuk apa namanya? Untuk traktus descendens ini dia tuh sebenarnya ada dua lagi dibagi menjadi traktus kortikobulbar dan juga traktus kortikospinal. Kayak teman-teman apa untuk traktus kortikobulbar itu dia lebih ke mengatur pada sistem gerakan dari leher kita sampai ke kepala kita, sedangkan untuk traktus kortikospinal itu kayak lebih ke ekstremitas bawah kita, apa ekstremitas lain selain si kepala dan juga si leher kita. Oke, terus juga di sentrum semiovale ini juga dia nih ada yang namanya serat komisura. Serat komisura yang berada di bagian sebelah kiri, gambar kiri. Nah, untuk serat komisura ini, dia tuh kayak fungsinya tuh penghubung kan otak tadi kan dibagi menjadi kiri dan kanan. Nah, komisura ini yang menjadikan apa yang menghubungkan antara dua hemisfer otak kiri dan juga otak kanan ini. Nah, untuk komisura ini juga dibagi menjadi tiga lagi, di mana ada corpus callosum yang ini, terus ada komisura anterior, berarti penghubung depan, dan juga komisura posterior yang penghubung bagian belakangnya. Terus dia juga bakal ada yang namanya serat asosiasi. Nah, serat asosiasi ini dia dibagi menjadi dua. Kalau misal, ya Allah, agak ngelag lagi. Nah, di sini aja deh. Nah, dia ini terbagi menjadi dua, yaitu ada serabut asosiasi pendek dan juga serat asosiasi panjang. Jadi kayak dia ini aja tergantung dari seberapa panjangnya. Kalau misalnya dia pendek nih, kalau lihat dari gambar berarti dia namanya serabut asosiasi pendek. Begitupun yang panjang. Oke, kita ke bagian selanjutnya yaitu di lapisan yang paling dalam yaitu ganglia basalis. Nah, untuk ganglia basalis ini sebenarnya dia tuh kayak terdiri dari nukleus-nukleus tadi. Yang aku bilang. Eh, Yang ini ya, jadi yang terdiri dari nukleus, di mana nukleusnya itu terdiri dari ini deh.
nih nukleus caudatus atau nama lainnya SELS1, terus ada nukleus lentiformis di mana nanti dibagi menjadi putamen, terus juga dibagi jadi globus pallidus. Terus juga ada si claustrum, terus juga ada namanya nukleus salah, maaf, ada nukleus caudatus yang pada bagian sebelah sini, yang atas itu namanya COV, sama ada namanya juga itu nukleus amigdala. Nah, fungsi dari ganglia basalis ini sebenarnya tuh kayak lebih ke kontrol sistem gerak. Jadi, misalnya nih, kalau misalnya ada ada kerusakan pada ganglia basalisnya ini, dia jadi kita tuh kayak jadi melakukan gerakan yang nggak kita sadari gitu loh, yang nggak bisa kita atur gitu. Oke, em, mungkin itu aja dulu. Selanjutnya kita ke sistem saraf pusat yang kedua yang di bagian medula spinalisnya. Nah, untuk si bagian medula spinalis ini, fungsinya tuh dia tuh kayak penghubung antara si otak tadi dengan sistem saraf tepi nantinya. Terus, untuk struktur-strukturnya ini, oh ya dia ini juga punya fungsi yang namanya tuh fungsi gerak refleks. Terus dia itu juga karena dia udah mulai masuk di bagian sini ya, bagian cervicalis, jadi dia tuh letaknya tuh di bagian di rongga-rongga tulang belakang yang namanya tadi si kolumna vertebralisnya. Terus untuk struktur-strukturnya ini bisa teman-teman lihat, misalnya dia ini ada pembatasnya di antara dua ini, itu namanya sulcus sulcus medius posterior, karena oh ya ini bagian posterior, ini bagian anteriornya ya. Jadi ada sulcus medius yang ini berarti ini sulcus medius posterior, ini sulcus medius inferior. Terus juga dia ini bakal ada namanya si cornu cornu eh, cornu posterior yang ini, terus nanti ada cornu laterale, dia sebenarnya ada lebih tonjol sedikit gitu, sama nanti ada cornu anterius. Nah, cornu ini yang bakal menerima si apa impuls-impuls nantinya gitu. Terus nanti dia juga eh, oke, mungkin langsung ke gambar sebelahnya aja kali ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di bagian gambar sebelah kanan itu, jadi kalau misalnya ada apa namanya, kita mendapat stimulus tuh. Nah, itu dia tuh bakal masuk melewati si kornu anterior ke kornu anteriornya, terus nanti dihantarkan ke otak, terus nanti untuk sensori untuk em, sorry, salah salah ini salah buletin. Jadi kita nih dapat, misalnya kita kayak terbentur sesuatu, dapat sensor tuh, kayak dapat stimulus. Nah, itu masuknya melewati si kornu posteriornya, terus nanti bakal dihantarkan ke otak kan. Nanti dari otak itu kan bakal masih ngasih respon tuh. Nanti responnya tuh bakal keluar melewati si kornu anteriusnya. Nanti hanya di sini mengeluarkan si motoriknya. Bagaimana kita maunya bergeraknya nantinya gimana. Oke, lanjutnya ke sistem saraf tepi. Nah, untuk sistem saraf tepi ini, untuk sistem saraf tepi ini dia tuh fungsinya buat menghantarkan impuls tadi dari reseptor yang kita terima kayak ada di kulit ataupun otot ke otak. Terus nanti dia juga kayak membantu kalau misalnya dapat respon, nanti dia juga bakal ngebantu dari mengantarkan dari otak itu ke efektornya gitu. Terus untuk sistem saraf tepi itu dia terdiri dari serabut-serabut saraf atau nervus. Nah, dari serabut saraf itu bakal ngebentuk suatu jaringan saraf. Nah, namanya itu si plexus. Nah, yang pertama untuk sistem saraf tepi ini sendiri atau perifer ini dia ada namanya nervi cranioles, di mana untuk nervi cranioles ini dia tuh terbagi menjadi 12 pasang ya, karena kiri dan kanan gitu. Nah, untuk nervus cranioles ini em, bentar, ngebak lagi. Maaf ya, ngebak. Oke, sebentar. Oke. Dia tuh ada 12 dan juga dia kayak sudah sesuai urutan dari antara nomor 1 sampai 12 itu. Nah, di mana yang pertama itu ada si nervus olfactorius. Yang ini yang warna ini ya. Ini yang warna kuning ini. Terus yang kedua itu ada nervus opticus. Terus yang ketiga itu
Bentar, melek. Yang ulang maaf ya, dari pertama itu ada nervus olfactorius atau nervus satu, terus ada nervus opticus, terus nanti ada nervus yang ketiga nervus oculomotorius, terus ada nervus trochlearis, terus nanti ada nervus trigeminus atau nervus kelima, ya atau nervus kelima, terus ada nervus abducens yaitu nervus keenam, terus ada nervus facialis yaitu nervus ketujuh, terus ada vestibulocochlearis itu nervus ke-8, terus ada nervus glossopharyngeus yang ini, terus nervus vagus, nervus accessorius, yang iya nervus accessorius, dan juga nervus hypoglossus. Oke, nanti aku bakal bahasin lebih detail antara satu nervus ini. Sebelumnya aku bakal jelasin tentang, ya, ini kan ada namanya jaras setiap nervus ini. Nanti semisal aku nyebutin eh, ada istilah G GSF S GSV SA sama untuk G itu mewakili general berarti umumnya, jaras umumnya, terus ada S spesial berarti jaras yang lebih spesial atau lebih kayak khusus itu untuk indranya itu sendiri, terus ada V itu visceral yang artinya itu adalah organ dalam targetnya, terus untuk somatik dia tuh lebih ke organ luar, terus ada namanya afferent itu lebih ke tepi atau pusat, dan juga efferent atau jalurnya itu dari pusat ke tepi. Oke, mungkin langsung aja masuk yang pertama. Itu ada nervus olfactorius. Nah, nervus olfactorius ini dia tuh bakal keluar dari kavitas nasi. Dari kavitas nasi. Eh, eh, bukan keluar ya, maaf. Eh, berorigo di kavitas nasi ini. Terus nanti dia bakal keluar dari, teman-teman bisa lihat kan ya, ini nervusnya, ini nervus olfactoriusnya. Terus nanti dia bakal keluar dari namanya si lamina et foramina fibrosa osis ethmoidalis ini. Terus untuk jarasnya itu dia ada spesial ada spesial somatic afferent sama spesial visceral afferent. Terus untuk fungsinya itu sendiri olfactoris ini berfungsi untuk penciuman, dan untuk komposisinya itu lebih ke sensori. Terus oke, belum. Yang kedua itu ada nervus opticus yang sebelah kanan, gambar kanan yang ini. Nah, untuk nervus opticus itu dia berorigo di si retina ini nantinya. Retina. Terus dia tuh bakar eh, keluar dari yang namanya di sini yaitu kanalis opticus. Terus untuk inervasinya itu sendiri dia tuh lebih ke fotoreseptor di retina nantinya yang akan menangkap bagaimana kita melihat nantinya. Terus nanti fungsinya ya sesuai dengan em, itunya, berarti dia tuh fungsinya untuk penglihatan ya. Terus yang ketiga itu ada nervus oculomotorius yang sebelah kiri. Aduh, susahnya ya Allah. Nih, nervus oculomotorius. Nah, untuk nervus oculomotorius ini, dia tuh bakal di Breuer di mesencephalon ini. Terus nanti dia bakal keluar yang dari kanal ini yang namanya visura orbitalis superior. Terus, untuk oculomotorius ini, untuk inervasinya itu dia lebih ke otot-otot eh, otot-otot mata luar gitu, seperti musculus rectus superior, terus ada musculus obliquus inferior, musculus levator palpebra, sama musculus bagian dalam mata itu ada musculus sphincter pupillae sama musculus ciliaris. Untuk jarasnya itu sendiri dia tuh ke general general somatic efferent sama general visceral efferent. Terus untuk fungsinya itu sendiri si oculomotorius ini lebih ke pergerakan mata tadi, terus pergerakan kayak kelopak mata, dan juga akomodasi lensa. Terus yang keempat itu ada nervus trochlearis, di mana nervus trochlearis itu juga sama yang ini ya. Kelihatan nggak ya? Ini nervus trochlearis yang keempat. Nah, dia tuh berorigo di mesencephalon sama juga kayak oculomotorius. Terus dia bakal keluar melalui sini, yaitu visura orbitalis superior. Untuk inervasinya tuh lebih ke muskulus yang berada di luar mata, yaitu musculus obliquus superior. Terus untuk jarasnya itu sendiri ada general somatic efferent. Terus untuk fungsinya itu sendiri adalah untuk pergerakan mata juga. Oke, selanjutnya eh, nervus trigeminus atau nervus yang kelima. Nah, untuk nervus trigeminus ini, kayak sesuai namanya, dia tuh tri kan, berarti dia ada tiga cabang lagi. Nah, yang cabang yang pertama itu ada nervus ini.
nervus ophthalmicus atau nervus 5 ke 1. Terus ada nervus maxillaris dan juga ada nervus mandibularis. Nah, terus dari ketiga ini dia bakal keluar dari suatu dari ketiga ini dia tuh akan berorigo di pons. Terus untuk jalur keluarnya ini dia masing-masing. Semisal nervus ophthalmicus ini dia bakal keluar melalui visura orbitalis superior. Nah, untuk nervus maxillaris itu keluarnya beda, dia di foramen rotundum, sedangkan untuk nervus mandibularis ini dia keluarnya di foramen ovale. Terus untuk fungsi dari nervus trigeminus ini lebih ke sensasi, kayak sensasi-sensasi pergerakan pergerakan kayak mimik wajah sama juga mastication gitu. Mastikasi. Terus hmm, selanjutnya ke nervus abducens atau nervus ke-6. Nah, untuk nervus abducens ini yang ini. Nah, untuk nervus abducens ini dia berorigo di pons juga, dan untuk tempat keluarnya itu di sini, di visura orbitalis superior. Dan untuk inervasinya itu sendiri di extraocular, ya, extraocular muscles, di otot luar mata, tapi dia tuh di musculus rectus lateralis. Terus untuk jarasnya itu lebih ke general somatic efferent. Terus untuk fungsinya juga sama, berarti dia untuk pergerakan si mata ini. Terus ada nervus facialis. Nah, atau nervus ke-7. Dia juga sama ini ya, di sini, tapi nggak kelihatan ya. Nervus facialis dia tuh untuk akan berorgio di suatu pons. Terus untuk tempat keluarnya dia ada dua, yaitu di bagian meatus acoustis inferior internus, dan juga foramen stylomastoideus. Ini kalau misal di bagian bawah kerangka otak kita itu. Terus untuk fibersnya ini, untuk nervus facialis itu ada banyak ya, ada 4. Intinya ada GFE, SFE, SFA, sama GSA. Terus untuk fungsi dari nervus facialis itu berarti ya untuk ekspresi wajah, terus untuk sensasi rasa, sama beberapa tuh kayak ada yang kayak menginnervasi glandula-glandula pada wajah kita gitu. Oke, selanjutnya ke nervus vestibulocochlearis atau nervus ke-8 yang ini. Nah, untuk origonya itu ada di pentomedullary junction, terus dia tuh bakal keluar dari yang namanya suatu meatus acousticus internus. Terus untuk inervasinya dia bakal berhubungan dengan organ pendengaran atau vestibular. Terus untuk fiber jaras itu sendiri, karena dia kayak lebih detail, jadi dia lebih ke special somatic afferent. Terus berarti fungsinya untuk em, pendengaran sama kayak keseimbangan gitu. Terus yang ke-9 itu ada nervus glossopharyngeus. Nah, untuk glossopharyngeus ini dia eh, akan berorigo di medulla oblongata di bagian sini ya. Hmm, Berorigo di medulla oblongata, terus nanti dia bakal keluar dari namanya foramen jugulare. Terus untuk inervasinya itu sendiri lebih ke bagian paring, otot paring sama laring, sama ya otot paring dan laring. Terus untuk fibersnya juga lumayan banyak ya. Ya ada GFE, SFO, GSA, SFA, sama GFA. Makanya nanti bisa cari sendiri aja deh. Terus untuk fungsinya dia lebih ke nervus-nervus parasimpatis gitu. Terus selanjutnya ada nervus vagus. Kan. Nah, untuk nervus vagus ini sendiri, dia juga sama, origonya di medulla oblongata. Terus untuk tempat keluarnya di foramen jugulare juga sama. Terus fungsinya juga sama, dia kayak untuk otot-otot laring. Oh ya, tambahan juga sebenarnya nervus vagus ini juga nervus terpanjang di dalam tubuh kita gitu. Makanya kalau misalkan lihat di gambar ini, dia akan bisa menginervasi dari seluruh organ badan kita dari atas sampai bawah. Terus fibersnya juga lumayan, untuk jarasnya juga lumayan banyak, nanti bisa cari sendiri. Dan untuk nervusnya tuh juga sama, lebih ke nervus parasimpatisnya. Terus yang ke-11 itu ada nervus accessorius. Dimana nervus accessorius ini juga sama, dia origonya di medulla oblongata sini ya. Terus untuk tempat keluarnya juga di foramen jugulare. Untuk inervasinya lebih ke musculus trapezius ini sama si musculus sternocleidomastoideus ini. Dia berarti dia fungsinya untuk pergerakan bahu sama leher kita. Oke, terus selanjutnya ke nervus yang terakhir itu ada nervus hipoglossus atau nervus ke-12. Dia juga sama origonya di medulla oblongata, terus nanti dia keluar dari kanalis nervi hipoglossi, terus untuk inervasinya tuh ke otot-otot yang berada di lidah kita. Jadi makanya fungsinya nanti bakal fungsinya tuh lebih ke pergerakan lidah kita, terus
kayak membasahi lidah kita sama untuk berbicara gitu. Oke, itu dari crania, eh, nervus cranialis. Lanjutnya kita ke sistem saraf tepi yang kedua itu si nervi spinalis. Nah, untuk nervi spinalis ini sebenarnya dia ini kayak terbagi menjadi 4 regio. Terbagi menjadi 4 regio. Bentar ya, agak ngelek lagi. Mohon maaf sebentar. Eh, terbagi menjadi 4 regio, di mana tuh ada ini, si plexus cervicalis dari C1 sampai C5, terus ada plexus brachialis dari C6 sampai T2, terus ada plexus lumbalis, di mana itu dari T12 sampai L, sesuanya sampai L4 aja ya ini. Terus nanti baru si plexus sacralisnya dari lumbal si 4 ini sampai ke S5. Oke. Terus sesuai namanya tadi aku bilang kan dia spinalis berarti dia berada di tulang-tulang belakang kita. Nah, untuk tempat keluarnya itu bakal keluar dari si foramen intervertebralis ini. Oke, mungkin kita langsung ke pembagiannya aja ya. Yang pertama itu ada bagian servikal dulu kan. Yang bagian servikal tadi itu nih kalau misalnya lihat panah yang paling atas, nah itu ada si saraf saraf-saraf otot leher. Terus yang di sini yang lebih bawah ini tuh si nervus phrenicus. Terus lanjut masuk ke plexus brachialis. Plexus brachialis ini nanti yang dari sini yang panas paling panah paling atas itu ada nervus musculocutaneus, terus ada nervus radialis yang ini, terus ada nervus medianus, terus ada nervus ulnaris, dan juga di bagian sini itu ada si nervus thoracal. Oke, yang sebelah gambar kanan ini em, pada bagian lumbosakral nanti terbagi menjadi ini dari rectus femoralis, rectus lagi, nervus femoralis. Habis itu nanti ada nervus obturator, terus ada nervus gluteal, terus ada nervus pudendal, ada nervus sciatic, ada nervus coroneal communis sama nervus tibialis. Oke. Organ sensoris. Nah, organ sensoris yang pertama itu adalah mata, sesuai namanya, berarti ini fungsinya untuk penglihatan, oke? Dan selanjutnya, nah kita bahas dari anatomi dari luarnya terlebih dahulu. Nah, untuk anatomi dari luarnya itu dia ada si eyebrow ini atau si apa alis kita fungsinya untuk menahan keringat pas lagi jatuh nih. Dia tuh bakal ke pinggir jadi nggak mengenai mata kita. Terus juga ada si eyelash atau si supercilia kita, di mana ini berarti menahan debu yang masuk ke dalam mata kita. Oke, terus di sini juga ada em, visura palpebra superior, visura palpebra superior juga visura palpebra inferior. Terus nanti pertemuannya itu dia ada si komisura lateralis, kalau yang sebelah sini berarti komisura medialis. Oke, sorry. Nah, terus di sini juga ada pupil dan juga ada iris. Sebenarnya iris ini tuh nggak bisa ditunjuk ya karena dia tuh bukan struktur yang nyata gitu. Terus nanti si apa ini ada sklera yang bagian putih-putih ini bakal dilapisi yang namanya konjungtiva ini. Oke. Oh ya, selanjutnya juga sebenarnya di sini itu ada yang namanya glandula lacrimalis. Nah, si glandula lacrimalis ini, oh ya, aku jelasin di next slide ada. Bentar ya. Aduh, maaf ya, ini error banget. Oke, mungkin ke slide selanjutnya aja. Nih, nah, sebenarnya di mata ini ada yang namanya glandula apa lacrimalis. Nah, glandula lacrimalis ini yang berfungsi untuk menghasilkan air mata kita. Nah, eh, glandula lacrimalis itu letaknya di si palpebra superior kita, nih bagian sini. Nah, letaknya dia tuh bakal tertanam yang di mana namanya itu di musculus orbicularis oculi. Nah, jadi semisalnya nih kita kalau lagi berkedip gitu, bakal menghasilkan air mata gitu.
Jadi kayak tiap berkedip itu bakal menghasilkan air mata. Nah, terus air mata ini bakal keluar dari suatu ductus terlebih dahulu kan, namanya ductus lacrimal excretory. Nah, terus nanti akan membasahi si bola mata kita nih, membasahi bola mata kita. Dan makanya kalau misalnya kita nangis itu awalannya kita ngerasa buram gitu karena awalannya tuh bakal membasahi si ini dulu gitu, si air matanya ini gitu. Terus nanti dia akan mengalir gitu kan dari palpebra inferior ini kan ke ujung sini nih, ke apa tadi, ke komisura medial, terus nanti bakal masuk ke namanya ke punctum lacrimal terlebih dahulu. Punctum lacrimal nanti ada atas dan juga bawah. Kalau misal ke atas nanti dia akan masuk ke kanalis lacrimal superior, sedangkan kalau ke yang di bawah berarti ke kanalis lacrimal inferior. Terus nanti dia akan masuk lagi ke ini lacrimal solitary, terus nanti bakal berjalan ke ductus nasal lacrimalis yang apa, dan nanti dia akan keluar melewati si concha nasalis inferior, dan baru kita keluar dari kavitas nasi. Jadi makanya setiap orang nangis itu tuh juga meler gitu. Nah, itu karena yaitu apa, dari proses perjalanan dari air mata dari bagian mata ini terus masuk ke ductus di sampai ke hidung sini. Oke, itu mungkin bagian glandula lakrimalnya. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian em, otot-otot dan juga inervasi dari mata itu sendiri. Nah, untuk otot-ototnya ini sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua. Sebentar, agak error lagi. Nah, otot ini tuh dibagi menjadi dua, otot internal juga otot eksternal. Nah, untuk otot internal itu terdiri dari musculus musculus sphincter pupillae sama musculus ciliaris. Karena sesuai namanya internal, berarti aku nggak bisa nunjuk di bagian sini ya, karena dia pasti di dalam bola mata ini. Terus ada yang namanya otot ekstraokular. Nah, otot-otot ini yang berada di luar mata kita. Nah, itu ada si ini dari musculus levator palpebra superior, terus ada musculus rectus superior, habis itu ada musculus rectus inferior, habis itu ada musculus rectus medius ini, terus ada obliquus obliquus inferior dan juga musculus obliquus superior. Nah, nanti tiap-tiap tiap-tiap otot ini yang fungsinya bakal menggerakkan bola mata kita menentukan arah mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah dan sebagainya. Nah, terus untuk inervasi itu berarti kan otot ini berarti apa akan diinervasi oleh suatu nervus kan. Nah, untuk nervusnya ini sebenarnya semuanya itu bakal diinervasi sama nervus oculomotorius atau nervus ketiga. Tapi ada dua otot pengecualian karena dia tuh apa? Diinervasi sama nervus yang berbeda. Yang pertama itu ada si obliquus superior. Nah, ini. Kalau untuk obliquus superior ini, dia tuh malah dinervasi oleh nervus trochlearis. Terus juga ada si musculus rectus lateralis. Bentar. Nih, si musculus rectus lateralis ini dia tuh diinervasi yang namanya nih nervus abducens. Jadi semuanya itu sebenarnya otot-otot ini tuh diinervasi namanya nervus oculomotorius, tapi kecuali otot tadi ada yang diinervasi sama nervus cochlearis, ada juga yang diinervasi sama nervus abducens. Oke, nah sesuai yang aku bilang tadi, dia kan memiliki fungsi masing-masing untuk menggerakkan bola mata. Nah, ini teman-teman bisa lihat aja ya di gambarnya. Nanti mungkin aku contohin salah satu. Misalnya kita pengen ngelihat ini bagian mata kanan ya. Ini bagian mata kanan. Misalnya kita mau ngelihat ke atas nih, berarti otot-otot yang berperan itu ada sih rectus musculus rectus superior sama musculus obliquus inferior. Kalau soalnya semisal nih kalau kita cuman bagian rectus superior, musculus rectus superior aja, berarti dia kan ngadepnya lebih ke sana gitu. Kalau misalnya mau ke atas, berarti yang berperan itu ada dua, yang ini musculus rectus superior dan juga musculus obliquus inferior. Terus misalnya nih kita pengen melihat kayak keluar gitu, kayak misalnya ke arah sana ya, itu berarti nanti em, di atau gerakan abduksi atau melihat menjauhi tubuh itu dibantu sama namanya musculus rectus lateralis gitu. Untuk apa, pergerakan matanya bisa lihat di sebelah sini aja yang lainnya ya. Oke, tadi sudah ke otot sama inervasinya, langsung kita masuk ke bagian internal anatominya. Nah, di sini tuh yang pertama dia ada yang namanya dari sini. Mungkin dari apa ya enaknya? Oke, dari retinanya terlebih dahulu nih. Lapisan paling luar ini, retina. Nah, retina itu
fungsinya kayak tempat pertama cahaya masuk, apa, yang bakal diubah menjadi sinyal listrik itu. Terus nanti juga ada yang namanya, kornea, terus ada kornea yang paling bagian luar, terus ada iris yang ini yang ini. Nah, terus nanti di antara kedua iris ini akan membentuk suatu pupil. Nah, tapi sebenarnya pupil ini kayak nggak ada, apa ya, kayak dia ini nggak nyata gitu. Dia tuh ada namanya. Dia nama nih, namanya pupil, tapi dia tuh bendanya nggak ada gitu, strukturnya nggak ada. Tapi ada sebenarnya. Oke, si pupil ini. Terus dia juga, eh apa, untuk, oh ya, dari kornea itu sendiri dia tuh kan, lapisan transparan yang paling depan. Terus kalau misalnya si, iris ini dia tuh fungsinya kayak kayak mengatur jumlah cahaya yang masuk itu. Terus untuk pupil ini, em, lebih ke lubang, ya udah lubang di tengah iris. Terus ada si lensa. Nah, lensa ini kan fokusnya untuk memfokuskan cahaya yang akan masuk ke retina nantinya. Oh iya, terus nanti di sini di mata ini, sebenarnya ada yang namanya apa, aqueous humor, di mana aqueous humor ini tuh dia tuh letaknya tuh kayak sebuah cairan yang letaknya tuh antara si kornea dan juga si iris ini. Nah, fungsinya tuh kayak gel yang yang mengisi ruang gitu. Jadi kayak supaya si kornea sama si irisnya tuh kayak ada space-nya gitu. Nah, terus si aqueous humor ini bakal di apa, diproduksi yang namanya, eh, corpus ciliaris ini. Oke, oh ya, di sini juga di bagian retina sebenarnya dia tuh ada yang namanya sel batang sama sel kerucut. Kalau misalnya, sel batang itu lebih ke fungsinya tuh kayak lebih ke apa, penglihatan, tapi itu dia kayak dalam keadaan gelap, cahaya yang redup sama dia nggak terlalu sensitif terhadap warna gitu. Sedangkan untuk sel kerucut itu, dalam penglihatannya dalam posisi cerah, terus dia juga, lebih sensitif kayak terhadap pewarnaan-pewarnaan gitu. Oke. Oh iya, di sini juga ada yang namanya makula lutea. Makula lutea ini apa, diproduksi dari si fovea ini, yang ini, fovea ini, di mana si makula lutea ini tuh, kayak apa ya, kayak bertanggung jawab, kayak kayak penglihatan kita tuh supaya lebih tajam gitu atau lebih detail gitu. Oke, mungkin kita, nah, pathway-nya ini awalnya kan cahaya ditangkap oleh si retina ini. Nah, sebenarnya tuh si di dalam retina ini tuh terbagi menjadi dua nih, bagian, temporal sama bagian, nasal. Jadi, em, apa ya, semisal nih kita ngelihat, apa ya, kayak ini ya, kayak lihat aku aja. Contohnya nih, misalnya aku ngelihat, benda di sini. Benda di sini berarti yang nangkap tuh retina sebelah sini gitu. Kalau misalnya aku ngeliat benda di sini, berarti aku nangkapnya di retina yang nangkap tuh bagian sebelah sini gitu, yang lebih dalam. Nih, contohnya misalnya di sini nih. Kalau aku ngeliat bagian sini, nah, keluar kan, nanti bakal ditangkap si temporal ini, bagian temporal. Sedangkan kalau misalnya aku ngeliat bagian sebelah sini, nanti ditangkap oleh si, bagian asalnya. Jadi itu kayak kayak berkebalikan gitu. Oke. Setelah ditangkap retina, dia bakal masuk ke sini kan, ke si nervus opticusnya. Nah, nervus ke saraf optiknya, yaitu, em, nervus oculomotorius. Nah, untuk nervus, sorry, nervus opticus, sudah bener ya, nervus opticus. Terus nanti dia bakal ngebawa informasi tadi ke, apa, dari retina, dari retina retina nasal maupun si temporal ini menuju ke yang namanya si kiasma optik, bagian kiasma optik sini. Terus dari kiasma optikus nanti bakal dihantarkan lagi ke sini, ke traktus optikus. Terus nanti bakal masuk lagi sampai ke dalam sini, ke radiasi optikusnya. Terus baru nanti bakal dihantarkan ke otak lagi sampai ke si korteks visual primer yang udah aku sebutin di area-area sebelumnya itu. Oke, seperti itu untuk, pathway matanya ya. Selanjutnya ke bagian organ sensoris pada telinga. Berarti ini fungsinya lebih ke pendengaran. Nah, untuk telinga itu sendiri sebenarnya terbagi menjadi tiga bagian. Ada telinga telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Dari anatomi telinga luar terlebih dahulu. Nah, untuk telinga luar ini, dia terdiri dari auricula, yang ini kayak daun telinga. Terus kenapa sih kayak
kayak bentuknya tuh harus kayak gini gitu, kayak berlekuk-lekuk gitu, terus kayak kayak bentuk kayak bulat gitu. Nah itu kayak karena fungsinya tuh untuk menangkap si gelombang-gelombang suara nanti gitu, biar berkumpul kayak memantul, 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 jadi dia bisa masuk ke sini. Nah, masuk melalui meatus akustik eksternal ini, terus nanti bakal ke membran timpani. Jadi untuk telinga luar itu batasnya dari auricula sampai ke membran timpani ini. Terus di sini ada tulang dan juga kartilago. Nah, biasanya untuk rambut-rambut pada rambut telinga ini tuh lebih banyak di bagian kartilagenya gitu. Dia jarang tumbuh di bagian tulang gitu. Jadi semisal nih, oh ya untuk tambahannya juga semisalnya ada nih kotoran telinga masuk sini, jangan sampai kita kayak dorong-dorong-dorong karena dia nih bakal si kotoran itu bakal menyumbat bakal merobek si membran timpani ini. Sebenarnya membran timpani kayak struktur yang tipis banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngebersihin telinga, lebih baik jangan pakai cotton bud karena itu lebih kayak mendorong, bukan bukan mengeluarkan. Oke, selanjutnya ke telinga tengah. Dan telinga tengah ini dari membran timpani sampai ke bagian oval window. Nih, bagian sini. Nah, dari membran timpani sampai ke oval window ini, dia ada suatu tulang di mana nanti tulangnya terbagi menjadi tiga, yaitu ada stapes, ada incus, dan juga ada malleolus. Terus di sini juga ada apa sih, recessus epilimfatiknya. Oke, itu untuk telinga tengah. Nah, untuk bagian telinga dalam itu berarti dia dari si apa? em, si oval window sampai ke sini, berarti dari sini sampai sini. Nah, organ yang utamanya itu sebenarnya di bagian kokleanya. Nah, nanti di dalam koklea itu bakal ada yang namanya organ korti. Nah, organ korti itu nanti ada si sel-sel rambutnya, di mana nanti sel rambutnya itu bakal menangkap si gelombang suara itu nanti, gelombang udara itu yang akan dia ubah menjadi impuls listrik yang akan dihantarkan ke otak, terus nanti bakal diubah menjadi suara gitu. Jadi nanti gelombangnya juga bakal apa, masuk dari kanalis semicularis dulu, terus nanti baru ke si ductus-ductusnya, ke ductus semicularis, terus nanti em, baru keluar dari ductus cochlearisnya menuju si cochlearisnya. Em, Terus di sini ada yang menginervasi, yaitu ada si nervus facialis dan juga ada juga nervus vestibulocochlearis. Nanti dia akan bercabang menjadi si nervus cochlearis. Tuh. Oke. Nah, untuk pathway-nya sendiri, dia ini dari em, apa ya, dia ini masuknya ke jalur pendengaran kan, auditory pathway, di mana dia dari si koklea tadi yang aku bilang, kalau misalnya di koklea itu bakal ada apa, ada organ korti, di mana organ korti itu ada si sel-sel rambut halusnya, di mana dia tuh sensitif terhadap getaran gelombang gelombang udara tadi yang akan dia ganti menjadi impuls listrik nantinya. Terus nanti dia bakal disalurkan melalui apa, si nervus cochlearis, terus nanti ke em, nervus kranial kita yang ke-8 itu. Terus nanti dia bakal ke si kompleks olivaris superior, terus nanti ke em, apa namanya, ke kompleks olivaris superior yang ada di pons. Terus dia juga lanjut ke apa namanya, lanjut ke lateral lemniscus, colliculus inferior, nucleus apa, nucleus nucleus lateral, nucleus lemnicus laterale, terus nanti ke colliculus inferior, terus naik lagi ke nucleus geniculum medial, terus sampai ke bagian area cortex auditorium tadi. Nah, seperti itu untuk pathway dari pendengaran atau dari telinga. Terus kita langsung masuk ke organ sensoris pada bagian hidung. Nah, untuk anatomi pada bagian luar itu sendiri terdiri dari nares atau hidung itu sendiri, di mana dia itu terbagi menjadi hidung kiri dan juga hidung kanan. Nah, untuk yang pembatasnya itu dibatasi oleh septum cartilage, terus nanti di samping-sampingnya bakal ada cartilago. Di sini yang lebih gede itu berarti cartilago alaris major, terus nanti ada yang lebih kecil-kecil lagi itu cartilago alaris minor. Terus di sini ada juga jaringan ikatnya. Oke, eksternalnya, terus di internalnya dia em, terdiri dari konka-konka, ada tiga konka, konka nasalis superior, terus konka nasalis media, konka nasalis inferior, terus nanti di antara konka itu ini kayak ada celah ini kan, nah itu ada meatus nasi superior, habis itu meatus medius inferior, apa, meatus nasi medius sama meatus nasi inferior. Dan untuk struktur-struktur lainnya mungkin bisa dibaca aja, dilihat di sini. Terus kita langsung ke pathway-nya aja. Jadi
bau itu bakal di apa ditangkap si reseptor. Nah, di sini reseptor olfaktoriusnya khusus untuk pembauan itu ya. Terus nanti bakal dihantarkan melalui traktus olfaktorius, nanti dia bakal ke bulbus olfaktorius. Nanti dari bulbus olfaktorius itu nanti bakal ke traktus olfaktorius, terus nanti ke daerah pusat penciuman yang berada di otak kita, yaitu bagian sentral olfaktori area yang sudah aku highlight di bagian awal-awal. Terus nanti bakal ke cortex piriform, terus nanti bakal ke tuberculum olfaktorius, terus nanti bakal ditangkap di amigdala untuk dia hubungkan antara emosi dan juga memori, biar nanti bau itu bisa kita simpan atau gimana, terus respon emosi kita gimana, terus nanti ke cortex entorhinal, terus baru ke hipokampus. Nah, seperti itulah jalur pathway dari penciuman. Nah, terakhir kita masuk ke pathway sensorik terlebih dahulu. Oke. Untuk pathway sensorik berarti dia ini lebih ke jalur-jalur yang berhubungan dengan sensoris ya. Nah, dia ini sebenarnya ada terbagi menjadi dua. Nih, sebagai menjadi dua, yaitu em, apa ya, hmm, ada ini spinocerebellar pathway, terus nanti dia juga terbagi menjadi dorsal column medial lemnicans pathway, sama yang kedua itu ada spinal thalamicus pathway. Nah, untuk jalur-jalurnya ini aku beri pengertiannya terlebih dahulu ya. Untuk jalur dari spinocerebellar pathway ini sebenarnya tuh kayak lebih ke membawa informasi tentang kesadaran tubuh kita atau gerakan-gerakan tubuh kita, terus menuju si cerebellum nantinya. Tuh, ke bagian cerebrum nantinya, ke bagian cerebellum. Terus untuk proses jalurnya itu sebenarnya dia bakal ditangkap di reseptor proprioceptif ini, terus nanti dia bakal masuk nih ke si apa yang posterior, cornu posterior, terus nanti dia bakal naik ke atas, tapi dia tuh enggak, tapi tuh dia tuh langsung masuk ke sini, ke bagian apa, ke bagian nukleus, nih ke bagian nukleus, ke bagian nukleus dorsalis, tapi itu apa lewatin bagian dorsal root ganglion, jadi kayak dia tuh bukan melewati bagian-bagian sini lah, nggak melewati si kornu lagi, pas setelah ke atas ini kayak langsung gitu. Nah, itulah yang akan membedakan pathway itu dengan si pathway si dorsal column medial lemniscans pathway ini. Kalau misalnya si dorsal column medial lemniscans pathway ini tuh kayak lebih ke sentuhan diskriminatif atau em, kesentuhan-sentuhan yang kita sadari gitu. Nah, terus kalau untuk proses jalurnya itu kayak ini kayak lebih apa ya, yang sebelah kiri ini kayak lebih kayak refleks. Kalau sebelah sini tuh eh, wah, lebih ke ya udah kayak rangsangannya kayak gimana gitu. Nanti dari reseptor di sentuhan, mm, reseptor sentuhan ini bakal masuk ke sini sama juga dia masih di posterior, terus nanti bakal naik melewati si fasciculus glacialis, kemudian naik naik naik, nanti dia bakal melewati fasciculus cuneatus, nanti dia akan masuk melalui dua nukleus, yaitu nukleus glacialis sama nukleus cuneatus, terus nanti naik lagi melalui media lemnicus ini ke pons cerebrum, midbrain cerebrum, ke thalamus, dan ke bagian eh, korteks somatosensori primarinya. Terus, sedangkan untuk pathway spinothalamic ini kayak lebih ke jalur-jalur yang kayak informasi pada rasa sakit, terus kayak rasa suhu, sama juga tekanan-tekanan yang kayak kasar gitu. Dan dia tuh kayak lebih dan dia tuh targetnya sama juga sama ya ke korteks somatosensori primarinya. Nah, semisal nih kita ada mengalami benturan atau suhu atau luka gitu kan, berarti nanti dia masuk bagian ke apa posterior dulu, terus nanti dia ke anterior dulu, terus nanti bakal naik gitu, naik eh, bakal naik, nanti bisa tetap di kornunya atau di luarnya di dorsumnya, terus maaf, bakal naik terus melalui si dorsal, dia nggak lewatin si apa, nggak ngelewatin si nukleus-nukleus yang pathway yang sebelumnya, jadi dia langsung melewati si dorsal root ganglion, terus nanti bakal naik ke tractus spinothalamicus lateral, terus nanti bakal naik lagi menuju si pons cerebrum pokoknya sampai ke talamus, terus nanti baru diantarkan si korteks somatosensori primarinya. Oke, mungkin itu dari sensorik pathway-nya. Terus lanjut ke
pathway motoriknya. Nah, untuk pathway motorik ini dia kayak lebih ke berhubungan tentang gerakan-gerakan atau motorik itu sendiri ya. Sorry. Nah, dia ini terbagi menjadi dua, ada piramidal. Maaf ya sebentar. Ya, ini ada piramidal, pathway sama rubrospinal tract. Jadi ada yang lebih panjang, tapi ada juga yang lebih singkat gitu. Nah, untuk si piramidal pathway ini dia bakal apa otot kita kan terkena apa sorry, untuk piramidal piramidal pathway ini dari atas ini dari apa sel piramida pastinya bakal masuk ke kapsul internal sini, terus nanti bakal dihantarkan ke pudendal cerebral terus nanti melewati dorsal plate, melewati ventral tractus corticospinal ventral, terus nanti bakal masuk ke piramid sini, terus nanti akan mengalami ada yang lurus itu sama ada yang menyilang. Nah, untuk yang menyilang ini namanya degustatiopiramida, terus bakal masuk ke namanya tractus corticospinal lateral. Terus nanti bakal dua-duanya tetap ke bagian apa ada yang ke cornu lateralis tapi ada juga yang ke cornu anterior terus dihantarkan ke otot kita. Oke. Terus ada yang namanya tractus lumbrospinal ini kayak lebih cepat, kayak lebih singkatnya. Nah, tapi bedanya dia tuh keluar dari nucleus RID ini. Terus nanti dia bakal ke dorsal plate, terus nanti bakal ke bawah ke tractus lumbrospinal, terus nanti ke bawah sampai ke sini bagian ke cornu lateralis sama cornu anteriornya terus dihantarkan ke otot kita. Oke, mungkin itu penjelasan akhir dari PPT aku. Mohon maaf dari tadi dari awal sampai akhir banyak banget kendalanya dan aku minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata maupun pengucapan. Dan terima kasih telah menonton. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.